Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan saya Pak Mustafa. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru, yakni tentang sujud yang ada di luar sholat fardu. Apa saja itu? Yakni sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan manfaat dan barokah. Berdoa mulai. Terima kasih, berdoa selesai. Kemudian kita akan mempelajari tentang materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Tujuan pembelajaran kali ini yakni setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan makna dan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menegaskan makna dan sebab sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan tepat. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memisahkan tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Setelah melakukan diskusi dan menggali informasi melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan praktek pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Nah, ternyata macam-macam sujud di luar sholat fardu itu ada sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Mari kita bahas bersama-sama. Sujud ini sebagai apa? Sebagai tanda bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah, maka kita mengakui kelemahan kita. Kemudian tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah. Sujud syukur bisa karena mendapat kenikmatan ataupun terhindar dari musibah. Hukum sujud syukur ini adalah sunnah, yakni apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Kemudian bacaan sujud syukur, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah bacaan dari sujud syukur. Kemudian bagaimana tata caranya sujud syukur? Pertama, sujud syukur itu dilakukan secara spontan, yakni dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud satu kali, lalu duduk untuk mengucapkan salam. Sujud syukur hanya dilakukan satu kali untuk satu nikmat ataupun satu kali pada waktu terhindar dari musibah. Sebelum sujud syukur tidak perlu berwudu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas maupun najis. Hukum melaksanakan sujud syukur ini adalah sunnah. Sujud dilaksanakan di luar sholat, tidak boleh dilaksanakan dalam sholat. Kemudian menutup aurat. Kemudian contoh peristiwa bagi pelajar yang layak melakukan sujud syukur. Nah, contohnya bisa mendapatkan kabar baik yang menyenangkan dari orang tua, guru, ataupun teman. Kemudian mendapatkan nilai yang baik, naik kelas atau lulus ujian akhir. Kemudian menjadi juara kelas atau juara dalam suatu pertandingan, ataupun mendapatkan beasiswa. Kemudian
mendapatkan penghargaan seperti menjadi siswa terbaik di sekolah maupun tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian tentang hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Allah senantiasa memberikan kepada kita atas nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. Kemudian tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud atas pertolongan dari Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah salah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Satu-satunya zat penolong bagi hamba. Kemudian tentang sujud tilawah. Sujud tilawah artinya adalah sujud bacaan. Sujud tilawah dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud. Nah, ayat yang termasuk ayat sajadah ini di dalam Al-Quran ada 15. Nah, ini macam-macamnya. Yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 206, kemudian Ar-Ra'du ayat 15, kemudian An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18 dan 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, As-Sad ayat 24, Al-Fusilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-A'laq ayat 19. Kemudian tentang sujud tilawah. Nah, ketentuan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Apabila dilakukan di dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan sholat jika masih ada. Kemudian yang ketiga, bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Kemudian yang keempat, sebelum sujud tilawah tidak perlu wudu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Yang kelima, sebaiknya menghadap kiblat. Kemudian keenam, kalau yang membaca ayat sajadah ini maksudnya adalah imam tidak bersujud, maka tidak disunahkan pendengarnya makmumnya ikut makmumnya untuk bersujud. Ya, jadi kalau imamnya tidak bersujud, makmumnya juga tidak bersujud. Kemudian bacaan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kemudian hikmah dari melaksanakan sujud tilawah. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah. Kemudian dijauhkan dari godaan setan. Kemudian meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah. Kemudian tentang sujud sahwi. Sujud sahwi artinya adalah sujud lupa. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat disebabkan karena ada kekeliruan atau ada yang lupa. Nah, jumlah sujud sahwi dilakukan 2 kali di akhir sholat. Nah, tentang sujud sahwi.
Contoh yang menyebabkan disunnahkannya sujud sahwi. Pertama, lupa tidak duduk tahiyat awal. Kemudian lupa jumlah rokaat atau kekurangan jumlah rokaat. Setelah sholat selesai, ada orang yang mengingatkan atau ingat dengan sendiri kesalahan itu. Kemudian kelebihan rokaat, rukuk atau sujud karena lupa. Bagaimana cara sujud sahwi? Pertama, tata caranya sujud sahwi tidak perlu takbir. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat, yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Kemudian yang ketiga, segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun berlaku pula pada sujud sahwi. Yang keempat, sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudahnya, asal waktunya tidak terlalu lama, tetapi hukum pelaksanaannya tidak wajib. Kemudian tata cara sujud sahwi. Yang kelima, apabila lupa tahiyat awal dan dia sudah berdiri untuk rakaat ketiga, maka tidak perlu duduk kembali, tapi teruskanlah rakaat tersebut sampai selesai. Kemudian di akhir sholat lakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang keenam, apabila imam salah dalam hitungan rakaat atau yang lain, maka hendaknya makmum mengingatkan imam dengan bacaan subhanallah bagi laki-laki atau menepuk punggung tangan bagi perempuan. Yang ketujuh, jika seorang imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaannya, maka hendaklah salah seorang makmum mengingatkan dengan cara membacakan ayat tersebut supaya Pak Imam ingat dan meneruskan bacaannya. Kemudian apabila lupa mengenai jumlah rakaat antara 3 atau 4, maka tetapkanlah 3 rakaat kemudian tambah 1 rakaat lagi. Kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Bacaan sujud sahwi yaitu subhana malayanamu wala yashu. Bacaan dari sujud sahwi. Kemudian yang terakhir, hikmah melaksanakan sujud sahwi. Pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video pembelajaran kali ini terkait dengan sujud yang ada di luar sholat. Ada 3, yakni sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.